kayak mana Bu, kami nggak ada BBM lah, kayak mana? Atau gini, kita bagi wilayah, kira-kira yang rumahnya ada di seputaran pengungsian, nggak usah lagi ke puskesmas, kalian di situ aja. Nah ternyata mereka pun mengharapkan nasi MBG Kak, nasi MBG yang mereka makan tanpa lauk, nasi putih pakai toge, pakai pakai kol, itu yang kami makan Kak. Jadi udah santai aja, udah makan. Jadi waktu saya makan di sini, orang berpikirnya kami makannya di pendopo kan pasti enak. Tahu Kak yang kami makan di sini sama Indomie dan kol, nasi putih tanpa lauk. Jadi yang sedihnya kan itu tadi, seolah-olah kami ini ada gitu. Kami dapat bantuan banyak, kami dapat ini, bilang kami nggak ada Kak. Belum jangankan nakes, yang lain pun kantor-kantor lain nasibnya sama. Jadi kita sudah drop, masyarakat sudah aman, sudah ini, makanya kami, oh bapak kita datang nih, kita ngadunya pasti sama bapak kita ya, Kemenkes kan gitu Kak. Gimana kami ini tenaga kesehatan, kalau untuk Aceh Tengah Kak, sebenarnya kita tidak perlu didatangkan dokter-dokter banyak kemari. Yang kita butuhkan ya kami nih, jangan sampai nanti vitaminnya nggak ada gitu kan Kak, tenaga hilang begitu saja, karena sesama kami pun masih bisa gitu. Kecuali tenaga-tenaga teknis untuk rumah sakit itu pasti dibutuhkan. Tapi kalau untuk lapangan kami masih sanggup loh Kak. Untuk puskesmas ya? Iya, masih sanggup kami sama kawan-kawan selalu koordinasi. Kadang-kadang contoh seperti Silinara kan Kak, Silinara itu puskesmas yang terisolir tuh kan puskesmas Rusip. Tetapi Rusip, Pamar, Celala. Tapi karena puskesmasnya rawat inap, pasti kan di dropnya ke tempat dia dulu Kak. Dia yang nyambuk di seberang sungai. Yang beliau ini lah yang bawa ke Takengon. Nah yang masalahnya BBM dia pun nggak ada. Jadi yang menjadi bulanan kok otomatis dia Kak. Nah jadi intinya dramatisnya sekarang kok bisa ya kami ini dianggap ada. Nah, di situ. Makanya masyarakat makan sehari sekali, kami pun sehari sekali. Iya. Di rumah Di Kak. rumah sehari sekali juga. Udah sore jam 4 rapel ke Malang. Sampai sekarang? Sekarang nggak lagi, kemarin tuh ya. Oh, yang sempat 2 minggu pertama itulah ya? 2 minggu pertama itu Kak. Jadi pulang ke rumah. Jadi kan kita kan punya anak-anak Kak, punya keluarga. Pulang ke rumah mana ada lagi batas waktu. Kadang-kadang sampai jam 10 malam kita baru sampai rumah, jam 11. Anak posisi Kak pakai lilin di dalam rumah. Kita tanya, "Nak udah makan?" Anak kita bingung jawab, gas nggak ada, listrik nggak ada. "Ma, tapi kami makan Indomie tapi mentah." Cobalah bayangkan, apa nggak nangis kita Bu? Kita sudah menangis di lapangan, maunya jangan nangis lagi di rumah. Jadi itulah harapannya. Semua tadi staf saya 120 orang datang semua tadi Bu. Bayangkan dia pulang, ada rasa takut di jalan, bidan desa yang jauh ke desanya, cuma pingin Bu sampaikanlah Bu, kami baju kami pun nggak ada. Contoh kayak bidan desa saya tadi Bu, itu udah terendam semua, baju nggak ada, segala-gala sampai ijazahnya udah nggak ada. Jadi palingan kami berbagi, ya udah pergi turun, ada makanan. Kadang-kadang mungkin kalau sekarang kan udah aman kan Kak, kalau kami turun udah bisa ada yang dijual jajanan kami bawain gitu, bawain roti, bawain untuk anak-anaknya. Jadi sekarang kita turun ke lapangan, yang ngejar kita anak-anak Kak. Anak-anak pingin, "Bu ada bawa apa? Bu ada bawa apa?" Saking dramatisnya kan Kak, pernah turun sekalian sama Ibu Bupati. Saya naik kapal Basarnas, saya ajak Ibu supaya biar dilihat lah kan Kak. Begitu kami turun dengan Ibu, ada salah satu yang memang betul-betul terisolir, itu daerah Bintang. Daerah Bintang nih ada namanya Kalang sama Telpam. Nah kebetulan si Nopi aja nggak bisa ke sana. Dia pun nggak bisa. Karena kami tadi ada dapat minyak Kak, jadi minyak itu kami masukkanlah ke kapalnya Basarnas. Karena mereka pun kan terkendala minyak, masukkan ke kapal Basarnas, ya udah kami pergi menyisir. Kami jalan kaki, pertama kami dimarahin masyarakat.
Tuh sama Ibu Bupati. Dimarahin masyarakat, Kak. Kami datang itu seolah-olah kok lama kali. Udah seminggu dulu kalian baru turun. Pertama kami pun udah dimarahin mau kayak mana kan gitu bukan. Jadi seolah-olah di lapangan itu di kota nih hidup lampu. Makan enak, ada jaringan. Ternyata memang nasib kami dengan semua itu sama. Kami jalan di lumpur, ada lebah ya Kak ya. Ada tawon Kak. Hampir dikejar sampai ke lapangan, udah kita obati masyarakat, sudah kita lihatnya kita ikhlas memang kan Kak, mengobati mereka, menyampaikan informasi. Ternyata di kota itu pun sama dengan di sini, baru mereka ini. Makanya tadi Kalau sekarang makanan sudah ada tapi harganya masih mahal ya harganya Ibu masih Bupati. mahal. Kalau saya sekarang di Bintang kan, kalau misalnya yang masyarakat atau Pak Rujonya pun, kalau misalnya ada yang nyakitin kapus nih kan, kami semua maju. Saking sudah begitunya Kak. Karena sudah dekat ya. Karena mereka Jangan ngelihat macam sama iya. Ibu Kita ngelihatnya bukan kita seorang perempuan. Tapi kita itu kok bisa seperti super power jadinya. Bisa kami kerjakan segalanya kan gitu. Makanya mereka melihat oh luar biasa kan gitu Kak. Kenapa? Rasa empati tadi timbul. Karena apa? Rumahnya udah nggak ada, anaknya daya seperti di pengungsian yang datang ke kota Kak. Mungkin kalau pengungsian yang bentar lagi kita kunjungi, mereka balik ke sana rumahnya nggak ada. Itulah mereka berpikir pulang kemana. Nah, itu yang mereka khawatirkan. Mungkin kalau di daerah-daerah perkotaan udah bisa. Berapa kakak di situ kak? Pertamanya kan Kak, pokoknya totalnya ada 270. 270 ya. Tapi ada yang udah pulang, masih ada rumahnya masih bisa. Tapi kebanyakan Kak nggak ada lagi, karena rata-rata dari Kalasegi. Kalasegi itu kan hancur kali kan Iya, Kak. Kalasegi habis. Kalasegi, terus Kalau segitu kecamatan atau puskesmas? desa Di Bintang. Oh di Bintang. Oh. Itu parah kali Kak, sampai sekarang terisolir kan, belum bisa dilalui. Media logistik yang datang, tapi kami minta nggak berani. Saya mengalami sendiri Pak, saya seorang dokter sekaligus kepala puskesmas. Tetangga sebelah rumah saya datang ke rumah saya Pak, seolah-olah kami tim medis ini dapat bantuan logistik banyak. Saya didatangi karena kebetulan saya lagi makan Indomie Pak, jadi drama itu betul. Jadi melihat apa yang kami rasakan, saya melihat staf saya Pak, mereka mengeluh. Saya yakin dalam hati kecil dia mereka marah terhadap pimpinannya. Kenapa mereka harus jalan kaki? Kadang-kadang naik sepeda kemari. Karena memang loyalitasnya terhadap pimpinannya, mereka luangkan waktu Pak. Karena masyarakat yang mengungsi ke daerah kota dari kecamatan lain Pak, kami harus bantu. Karena mereka juga saudara-saudara kami. Jadi tidak ada lagi kami pilih, oh ini bukan wilayah kami. Semua kami bantu Pak. Jadi banyak juga masyarakat yang bukan masyarakat Aceh Tengah yang bekerja di tempat-tempat lain pun hadir ke sini, tetap ke kota Pak. Jadi intinya Pak, air mata kami cuma ngadunya sama bapak kami. Kemenkes itu bapak kami. Dari kemarin mungkin banyak yang datang Pak, tapi hari ini karena bapak udah datang, dengarkan inspirasi kami Pak. Kami saat ini butuh vitamin, kami saat ini butuh logistik, kami saat ini butuh obat-obatan yang layak. Kadang-kadang obat-obatan yang hadir, kalau cuma paracetamol Pak, di Aceh Tengah Pak, pakai daun sop aja, masyarakat bisa turun Pak demamnya. Tetapi bagaimana dengan pasien kami yang diabetes? Bagaimana pasien kami yang kemoterapi? Bagaimana pasien kami yang memang betul-betul berat? Kami nggak bisa Pak melihat seorang dokter, seorang nakes di depan kami, pasien nggak bisa kami tolong Pak. Itu kami sia-sia menjadi tenaga kesehatan Pak. Obat-obatan ibu juga masih kurang? Iya, obat-obatan kami masih kurang. Malahan untuk hari ini kami Puskesmas Teluk Tawar tetap mengadakan ambulan keliling Pak. Tadi paracetamol sirup aja kami sudah nggak punya, karena banyak anak-anak sekarang sudah demam. Ditambah lagi yang mengkhawatirkan kami tim dokter, takut Pak, sekarang sudah banyak tikus kami lihat Pak, ditumpukan-tumpukan. Jangan sampai menderita leptospirosis.
Kalau itu terjadi bagaimana Pak? Diare nggak bisa kami bendung lagi. Kalau saat ini Pak tempat pengungsian bisa Bapak kunjungi bentar lagi di wilayah kami, nggak ada masyarakat kami yang merasa kecewa dengan pelayanan kami Pak. Dan mereka dalam keadaan sehat. Tapi kaminya yang belum sehat. Saya ingin Bapak datang tadi Bu Dokter sehat. Kamu sehat. Di rumahnya logistiknya ada. Itu yang saya tunggu Pak. Dari COVID jarang pemerintah menanya itu ke kami Pak. Jadi hari ini kami mau ditanyain terus. Ya, Bu, nanti kasih handphonenya Ya, aku tanya. saya akan kirim video-video kami Pak ke Bapak langsung. Sama Pak Miftah. Aku Ya. tanya ke Pak Miftah biasanya. Dia Ya, sibuk Pak Miftah. Jadi Pak, antusias dan staf saya Pak, Hebat. mereka datang sampai dari Rawe bidan desa saya. Bidan desanya yuk sini semua. Ini bidan desa yang hebat-hebat Pak, terisolir. Tapi mereka bisa hadir menyempatkan diri kemari. Mana lagi bidan-bidan desanya? Mereka ini hadir Pak. Oh ini. Tapi kami Pak dari rumah alhamdulillah baju ibu udah sampai ya. Tadi pagi saya WA Bapak Bupati. Kami mau pergi pelayanan Pak. Ambulan kami diambil masyarakat Pak, diambil oknum minyaknya dan itu sudah 2 kali. Ambulan itu Pak sekarang menjadi bulan-bulanan masyarakat seolah-olah kami ini kesehatan ini ada gitu Pak. Ambulan kami itu kan membantu mereka juga. Jadi Pak Menkes, terima kasih sudah hadir Pak.